Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki surat semakin surat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi. Assalamualaikum. Ada siapa? Aduh, perkenalkan Pak, nama saya Kasmad. Kasmad itu dari Jakarta. Terus tujuannya ke sini mau Saya kesini mau silaturahmi. Katanya Maipah itu lagi sakit. Makanya saya ditelepon tadi sama bapak sama anaknya, namanya Pak Rudi. Betul. Pak Rudi itu sekarang lagi proses pengobatan. telepon kameramen saya suruh nengok itu namanya Maipah. Dia sakit apa sebenarnya Pak? Gak bisa ditemuin, lagi proses pengobatan. Dia kena apa Pak? Kena santet, kena guna-guna. Waduh, ini bapak siapa? Saya mohon maaf. Saya dukun. Oh dukun. Oh bapak ini termasuk geng ini lagi ngobatin Ya, Maipah ini. Emang berat tidak Pak sakitnya Maipah itu? Anda ini banyak tanya. Lah? Datang ke sini. Lah saya sih datang ke sini juga kalau nggak diperintah sama anaknya Maipah. Saya ngapain ke sini Pak? Cuma saya mau. Maipah siapa namanya? Ya Pak Rudi itu di Jakarta lagi Saya usaha. nggak kenal sama Pak Rudi. Ya makanya saya juga nggak kenal sama Anda. Saya nggak ada urusan sama Anda. Ya, Saya kenapa kesini. Anda datang kemari? Lah saya mau nengok Maipah. Gak bisa. Boleh nggak saya sebentar saja? Gak bisa. Saya mau ketemu, Kalau saya mau Anda nengok. ini ketemu sama Maipah, Anda harus Enggak, berkelahi sama saya. jangan berkelahi Pak. Saya sih nggak punya apa-apa. Saya 3 menit aja mau ngobrol. Boleh? Gak bisa. 3 menit ya Pak. Gak bisa. Harus berkelahi dulu. Syaratnya kalau saya kalah baru boleh masuk. Oh begitu. Ya, Saya sih nggak punya ilmu Pak. kamu banyak bicara. Aduh. Aduh. Udah Pak. Sakit Pak, udah Pak. Pak. Kalau kamu ingin ketemu sama Maipah, kamu harus langkah ini. Iya saya tidak punya. Saya dulu. Saya tidak punya ilmu Pak. Saya sih kesini cuma mau silaturahmi Jangan aja. banyak bicara. Aduh ini sakit Pak. Aduh saya jangan diserang. Aduh Pak. Jangan Pak, ya Pak. Ampun. Saya 3 menit aja Pak. 3 menit aja saya mau ketemu Pak. Please Pak. Saya mau bayar berapapun nggak apa-apa. Saya sakit Pak, kuping sampai bingung. Saya mau ketemu 3 menit aja. Silakan. Boleh Pak masuk? Boleh. Oh ya terima kasih Pak. Saya sih nggak punya ilmu soalnya. Ya, Jadi, sama-sama. jangan galak-galak sih Pak. Ada aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Mohon maaf Mbak, saya dengan Kasmad. Iya. Mbak siapa namanya? Saya Ica. Oh, Iya. Ica anaknya Pak Rudi ya? Iya betul. Oh, anaknya. Iya anaknya kenapa? Ada apa kesini? Itu Maipah. Iya itu nenek saya lagi diobatin. Oh, lagi diobat. Iya, saya kesini telepon sama bapak kamu. Saya suruh nengok kondisi daripada Maipah. Katanya konon kena sakitnya santet itu. Iya santet. Oh, ini lagi diobatin. Lagi diobatin. Boleh saya masuk? Nggak apa-apa, kameranya juga masuk. Karena saya kan vlogger, saya YouTuber, makanya saya mau masuk ke sini. Mau ngeliat prosesi pengobatannya, mau ngeliat. Saya diperintah bapak kamu loh. Nggak apa-apa, saya mau lihat. Tapi jangan ganggu ya. Ya, saya nggak ganggu. Jangan bikin keributan Ya, saya nggak akan bikin keributan. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua.
Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang menyaksikan proses pengobatan seorang nenek-nenek yang bernama Nenek Mak Ipah. Nenek Mak Ipah ini konon katanya sedang terkena ilmu santet karena dahulu kala Mak Ipah ini adalah seorang pedagang di pasar. Dan dari penerawangan seorang dukun, katanya Mak Ipah ini dia disantet oleh sesama pedagang yang tidak suka kepada Mak Ipah tersebut. Sehingga kemudian Mak Ipah ini menyerahkan serangkaian pengobatannya kepada beberapa dukun tersebut, karena katanya saking beratnya santet yang menyerang dukun itu, dia tidak bisa mengatasinya seorang diri. Sedangkan wanita muda yang sedang berbincang dengan Kang Ujang Bustomi itu, dia adalah cucu satu-satunya Mak Ipah, Ning Ica. Adapun tentang kedatangan Kang Ujang Bustomi ini, adalah karena Kang Ujang Bustomi dimintai tolong oleh seseorang yang bernama Pak Rudi, seorang pedagang kaki lima yang sedang merantau di daerah Jakarta. Yang mana, Pak Rudi itu dia merupakan anak tunggal dari Mak Ipah, sekaligus ayah dari Ning Ica tersebut. Kang Ujang Bustomi diminta Pak Rudi untuk melihat kondisi ibu dan anaknya itu, sekaligus untuk memastikan, apakah benar jika ibunya itu sedang terkena ilmu hitam dan juga ilmu santet. Setelah menyaksikan dan memperhatikan kondisi Mak Ipah, Kang Ujang Bustomi merasakan adanya sebuah kejanggalan, sehingga Kang Ujang Bustomi meminta salah seorang dukun yang mengobati Mak Ipah itu untuk menanyakan beberapa hal kepadanya. Walaupun dengan berat hati, dukun bejo itu akhirnya dia bersedia menjawab beberapa pertanyaan Kang Ujang Bustomi tersebut, karena Kang Ujang Bustomi merupakan utusan dari Pak Rudi, anak dari pasien yang kini sedang dia tangani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Kasman, Pak. Oh ya, Oh, Bapak ini kepala dukun di sini. ya kata orang bilang seperti itu. Oh, kepala dukun. Itu Mak Ipah sakit apa, Pak? Mak Ipah itu sebetulnya disantet alias diguna-guna. Oh, diguna-guna seseorang. Betul. Lah urusannya apa itu Mak Ipah disantet? Siapa yang nyantetnya? Tidak tahu, itu saya tugasnya hanya sebatas mengobati mereka karena Lah, kok tidak tahu kan Bapak yang ngobati? Masa tidak tahu yang nyantetnya siapa? itulah yang saya obati. Nah, saya datang ke sini, saya diperintahkan sama Pak Rudi. Pak Rudi itu anaknya Mak Ipah yang lagi di Jakarta, Pak. Lagi di Jakarta, telepon saya suruh nengok Mak Ipah, katanya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Udah habis banyak uangnya. Itu uangnya buat apa aja, Pak? Saya mau tahu. Uangnya itu namanya orang sakit untuk mengurusi dia, operasional mereka, termasuk anak buah saya juga butuh operasional. Operasional yang gimana, Pak? Ini sampai habis loh, hartanya miliaran, Pak, habis. Oh, operasional apa? Bapak jangan ikut campur urusan itu. Ya namanya paranormal, mengobati seseorang resikonya situ, pengen sembuh atau tidak. Lah, ya itu saya ngeliat itu cuma kejang-kejang aja. Jangan-jangan ini bukan kejang-kejang. Aja. Jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Saya tidak mengobati satu orang, dua orang, banyak berapa orang untuk mengobati untuk sembuh sama saya. Oh, berarti tidak hanya Mak Ipah aja. saya. Tidak hanya Mak Ipah yang diobatin Betul. semua. Tapi ini sudah habis banyak loh, Pak. Terus, Siapa yang Pak, bilang? aduh, ini Pak anaknya yang bilang ke saya. Terus kenapa tiap malam juga datang ke sini ngobatin? Apa masa tiap malam ngobatin? Dadah Saya tahu aja. rahasianya. Ibu Ipah, kalau saya tidak datang 1 jam saja akan kumat. Oh, begitu. Karena penyakitnya itu santetnya bukan sembarang santet. Lah, itu santet sembarang santet itu santet apa, Pak, maksudnya? Oh, Anda pengen tahu? Santet mereka itu orang yang paling hebat menyantet mereka. Itu pun lawannya kalau bukan saya akan lari terbirit-birit. Nah, makanya dia kalau 1 jam dia masuk, saya tinggal. Dia akan masuk lagi. Begitu saya datang, dia keluar lagi. Makanya mereka tanpa saya tidak bisa sembuh. Terus kan kenapa sih, Pak harus minta-mintain uang aja tiap harinya ke situ sampai habis itu tabungan warisannya itu Mak Ipah? Jangan mungkin-mungkin itu rahasia Terus saya. anaknya juga itu cucunya si Ica itu. Anda tidak terima seperti itu. Berbagai macam alasan dan alibi dukun bejo ini utarakan kepada Kang Ujang Bustomi. Dukun bejo yang merasa sebagai orang sakti ini berpendapat,
jika hanya dirinya dan kelompok dukunnya lah yang bisa dan mampu mengatasi keganasan ilmu santet yang sedang menyerang Mak Ipah tersebut. Sehingga jika sesaat saja dia pergi meninggalkan Mak Ipah, maka ilmu santet kiriman itu pasti akan kembali menyerang Mak Ipah. Hal itu katanya terbukti ketika dirinya keluar sesaat saja untuk mencari makan, dengan tiba-tiba Mak Ipah kejang-kejang dan menggigil seperti orang kedinginan. Sehingga Ning Ica segera menghubunginya dan segera memintanya datang, untuk kembali mengobati Mak Ipah tersebut. Akan tetapi, Kang Ujang Bustomi mempunyai pendapat yang berbeda. Mak Ipah yang kejang-kejang dan tampak menggigil kedinginan itu, adalah karena ulah si dukun bejo dan teman-temannya itu, yang mana mereka telah sengaja memasukkan ilmu hitam kepadanya. Makanya dengan hal tersebut, si dukun bejo ini memanfaatkan ketidaktahuan Mak Ipah dan Ica untuk memperdaya keduanya. Bahkan tanpa berbasa-basi, Kang Ujang Bustomi juga mengatakan, jika si dukun bejo dan komplotannya itu mereka pasti juga menumpaki Mak Ipah dan juga Ning Ica, dengan alasan melaksanakan ritual pembersihan. Karena hanya dengan cara menyatukan tubuhlah, para dukun-dukun itu mereka bisa menyalurkan aura-aura positifnya kepada Mak Ipah dan juga kepada Ning Ica. Mengetahui kedoknya telah terbongkar, si dukun bejo ini dia menjadi marah kepada Kang Ujang Bustomi. Sehingga tak mengherankan, jika kini si dukun bejo ini menyerang Kang Ujang Bustomi dengan mengerahkan semua ilmu-ilmunya yang katanya sangat sakti. Ternyata, akhirnya si dukun bejo ini dia menjadi keceplosan, jika dia melakukan semua ini karena memang seperti itulah pekerjaannya. Dukun bejo pun kemudian dia meminta Kang Ujang Bustomi pergi dan jangan lagi mencampuri urusannya apabila tidak ingin mati. Mendengar kesombongan dukun bejo tersebut, Kang Ujang justru memintanya untuk mengeluarkan semua ilmu-ilmu saktinya. Kang Ujang Bustomi berkata, jika kelebihan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak boleh digunakan untuk menyusahkan dan juga tidak boleh menyesatkan orang lain. Namun karena dukun bejo tetap ngeyel dengan keyakinannya sendiri, maka Kang Ujang Bustomi tak memberikannya ampunan lagi. Sehingga, kini Kang Ujang Bustomi menghajar dukun bejo tersebut, sehingga akhirnya si dukun bejo ini pun dia tumbang dan kini hanya bisa diam terlentang. Sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi mendatangi sebuah kamar di mana si Mak Ipah dan Ning Ica dibawa masuk oleh salah seorang dukun komplotan si dukun bejo tersebut. Keluar! Keluar kamu! Ngapain kamu ribut-ribut? Saya kan tadi udah bilang Saya mau masuk. ribut. Saya mau masuk. Ngapain? Ngapain? Saya mau ketemu sama Mak Ipah. Kamu tuh nggak waras kamu. Kamu nggak waras toh. Saya waras, kamu yang nggak waras kesini. Waras Datang-datang cari keributan. Ya cari keributan lah. Saya kasihan sama bapak kamu. Ah, nggak usah alibi kayak kasih Kamu. itu. Kamu kenal sama Itu saya? orang. Ya saya juga nggak kenal sama kamu. Itu kasihan bapak kamu. Kamu dinasehatin Jangan susah. campurin urusan saya. Kamu tuh nasihatin nenek kamu itu. Jangan percaya model itu. Saya Jangan. percaya karena emang dia bisa ngobatin. Ngobatin apa? Ngobatin santet nenek saya. Itu uang habis tuh semuanya. Yang penting nenek saya bisa sembuh. Bisa sembuh dari mana kamu? Ya ini kan lagi proses. Kamu tuh nggak tahu apa-apa, nggak usah lah ikut-ikut campur. Jangan-jangan kamu juga ditumpahin sama dia. Enggak lah, gila. Kamu nggak usah. Aduh, bikin-bikin omongan aja ini orang. Bikin omongan gimana? Mana saya mau ketemu sama Ipah. Ngapain? Nggak usah. Ya salam. Kamu suruh pulang semua tuh orang-orang itu. Mereka yang ngobatin nenek saya. Ngobatin apa? Nggak ada. Habis tuh uangnya Mak Ipah. Nenek saya itu bakal sembuh. Aduh, kamu tuh ngeyel. Apa yang merasa pada dirimu? Kamu yang ngeyel. Kamu nggak tahu apa-apa kesini-kesini. Aduh.
Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya dukun bejo dan komplotannya itu berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Dan setelah itu Kang Ujang Bustomi juga membuang ilmu-ilmu hitam mereka, dengan harapan nantinya ke depannya mereka tidak akan melakukan perbuatan penipuan seperti ini lagi. Barulah kemudian Kang Ujang Bustomi menemui si nenek Mak Ipah. Kang Ujang Bustomi menanyai Mak Ipah ini, apakah yang sebenarnya terjadi pada ibu dari Pak Rudi tersebut. Rupanya, si Mak Ipah ini dia tidak tahu, dia terkena santet atau tidak. Yang dia tahu, Mak Ipah ini dia merasa sangat bahagia saat bersama para dukun-dukun itu. Apalagi Mak Ipah ini merasa sangat dimanjakan dan disayangi oleh ketiganya. Jadi, berapapun dan apapun yang mereka minta, Mak Ipah sangat ikhlas dan sukarela memberikannya dan memenuhinya. Kang Ujang Bustomi berusaha menyadarkan Mak Ipah, bahwasanya saat ini sebenarnya dia dan Ning Ica itu hanya dimanfaatkan oleh para dukun-dukun tersebut. Selain itu, apa yang Mak Ipah lakukan ini adalah sebuah dosa yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Akan tetapi, Mak Ipah ini tetap bersikukuh dengan pendapatnya, bahwasanya jika semua yang dia lakukan itu sangat membahagiakannya, jadi dia tidak peduli dengan apapun juga. Mengetahui sifat keras kepala Mak Ipah, Kang Ujang Bustomi kemudian memanggil kedua dukun itu untuk masuk dan menemui Mak Ipah tersebut. Semoga Tuhan akan membuka hati dan pikiran wanita tua ini, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah dosa. Dan semoga nantinya Mak Ipah ini dia lebih memilih untuk mengisi hari-hari tuanya dengan banyak beribadah, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa semata. Dan semoga, Tuhan juga akan membalas kebaikan-kebaikan Kang Ujang Bustomi ini dengan pahala yang berlipat-lipat, amin. Nenek sholat sing bener. Istighfar terus. Aja nih ngono-ngono. Iya. Yang ngempur-ngempur kayak kue salah haram hukumnya. Iya. Ampun. Kasihan. Keluar kamu, tinggalin tempat ini. Kamu sudah tidak mempunyai apa-apa. Awas kamu masuk ke sini lagi kan. Keluar. Tinggalin tempat ini. Sini neneknya, sini ikut saya. Keluar kamu. Keluar kamu. Sini neneknya. Sini nenek. Kasihan ini cucunya juga ditumpakin sama mereka. Ini duduk di sini sama cucu. Terus baca istighfar. Kasihan ini cucu juga ditumpakin, nenek ditumpakin. Gendeng nengono. Sing bener tuh, sing bener. Aduh. Sepatu nih.